Dua tersangka yang menggunakan sepeda motor ini akan melakukan transaksi narkoba dengan seorang pemesan. Dari penangkapan ini, aparat menemukan 2 paket sabu siap edar yang disimpan di dalam dompet. Berdasarkan pengembangan operasi ini, aparat melanjutkan penangkapan dengan menggerebek 2 disc joki. Meski sempat mengelak, 2 DJ bernama Yulia Stuti dan Dinda Arifiani ini akhirnya tak berkutik saat polisi menggeledah kamar kosnya dan menemukan paket sabu beserta alat hisap. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keempat tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 2,5 gram, telepon genggam, dan alat hisap. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Selain kasus narkoba di Jember tadi, iNews Prime juga akan menghadirkan perkembangan dari Kerajaan Angling Dharma di Pandeglang, di mana Baginda Raja kini menghilang. Bersama saya, Latif Sregar, inilah iNews Prime. Api masih membumbung tinggi dari sumur minyak ilegal yang sudah terbakar selama 5 hari. Satgas Karhutla Jambi pun mengatur strategi agar kebakaran tidak meluas ke area hutan. Hari kelima kebakaran sumur ilegal, asap masih mengepul tinggi di kawasan Batanghari, Jambi. Angin kencang dan lingkungan gersang membuat api semakin sulit dipadamkan. Mengantisipasi kebakaran meluas ke areal hutan, Satgas Karhutla Jambi meninjau langsung lokasi dan mengatur strategi pemadaman. Menurut Satgas, diperlukan keahlian khusus untuk memadamkan kebakaran sumur minyak. Kalau kita lihat dari hari pertama sampai dengan sekarang, apinya sudah stabil ya, tetap hidup untuk bisa menurunkan tim yang ahli untuk bisa memadamkan lokasi kebakaran itu. Nah, kalau yang tidak punya keahlian untuk memadamkan itu, yang paling bisa kita lokalisir sehingga apinya nanti tidak membesar, ya, tidak mengarah kemana-mana. Sejumlah alat berat yang akan diterjunkan untuk pemadaman masih terkendala medan yang terjal. Satgas akan mengerahkan alat berat untuk membuka jalan dan memudahkan pemadaman. Insiden penangkapan warga saat kunjungan Presiden Joko Widodo kembali terjadi. Diduga warga yang diamankan akan membentangkan poster di depan iring-iringan Presiden. Warga Cilacap, Jawa Tengah menyambut hangat kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja siang tadi. Rombongan kendaraan Presiden pun disambut tepuk tangan warga saat melintas di wilayah Cilacap Utara. Namun di tengah kunjungan kerja ini, 2 orang diamankan polisi dan Ormas Pemuda Pancasila lantaran mencurigakan dan akan membentangkan spanduk saat Presiden melintas. Bapak Presiden mau masuk, dia ada gerakan yang tidak mengenakan. Kerasaan curiga kita kan timbul. Dari kepolisian sendiri langsung menangkap orang tersebut. Gerakannya apa Mas gerakannya? Mengeluarkan stiker apa mengeluarkan apa dari tas. Oh, sempat dibentangkan? Belum sempat dibentangkan. Tapi itu kan orang yang dicurigai. Bapak Kapolsek sendiri sudah ada rasa curiga. Sebelumnya dalam kunjungan kerja di Cilacap, Jawa Tengah siang tadi, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri menyapa warga pesisir Cilacap dengan naik perahu. Momen ini di luar agenda yang telah direncanakan.
Saat di atas perahu, Presiden Jokowi hanya didampingi Komandan Grup A Pas Pampres, Kolonel Anan Nurrahman. Sedianya Presiden datang ke Desa Tritih, Kulon Cilacap untuk menanam pohon mangrove bersama rakyat. Tiga warga dan guru di Kiwirok, Papua berhasil dievakuasi. Evakuasi dilakukan menyusul gangguan keamanan yang masih terjadi pasca penyerangan oleh kelompok separatis bersenjata. Evakuasi terhadap warga dari distrik Kiwirok, Jayapura, Papua dilakukan personel TNI dari Kalakops Korem 172 menggunakan helikopter TNI AD. Ketiga warga yang dievakuasi terdiri dari 2 orang guru dan seorang warga. Kedua guru tersebut merupakan pendatang asal Biak dan Medan yang telah lama mengajar di Papua. Kepada media, ketiga warga ini mengaku bersyukur dapat dievakuasi oleh TNI AD. Gimana perasaannya sudah sampai di Jayapura? Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kerjasamanya dari semua pihak untuk membantu kami, terutama TNI Polri yang sudah melindungi kami selama 1 minggu perjalanan. Kami aman sampai bisa tiba di Mumbai. Terima kasih. Terima kasih kepada bapak-bapak yang menolong kami. Jadi kalau bisa permintaan kami, teman kami guru masih ada di sana. Evakuasi terhadap warga ini dilakukan menyusul keamanan di distrik Kiwirok meningkat pasca penyerangan terhadap tenaga medis dan warga oleh kelompok separatis. Dalam aksi penyerangan tersebut, sejumlah fasilitas dibakar kelompok pemberontak pimpinan Alex Taplo. Dalam peristiwa tersebut, seorang suster Gabriela Meilani menjadi korban dan melukai sejumlah tenaga kesehatan. Kita ke Pandeglang. Raja Kerajaan Angling Dharma menghilang setelah keberadaan kerajaan itu menjadi perhatian publik. Pemerintah sempat tidak mengetahui aktivitas kerajaan, tetapi tahu pemilik rumah seorang dermawan kepada warga setempat. Usai viral di media sosial, rumah Baginda Raja Angling Dharma di Mandalawangi, Pandeglang, Banten terlihat tertutup rapat. Baginda Raja Angling Dharma atau Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus hingga saat ini belum dapat ditemui. Pihak Kecamatan Mandalawangi mengatakan tidak mengetahui keberadaan kerajaan Angling Dharma tersebut. Pihaknya hanya mengetahui adanya aktivitas dermawan sang baginda kerajaan. Kita menyambut positif kan, dia punya jiwa sosial untuk membantu anak yatim yang dianak, termasuk untuk pembangunan rumah tidak unik ya, alhamdulillah ya, bukan hanya di wilayah kecamatan tapi di kecamatan yang lain juga ya. Diketahui kerajaan Angling Dharma di Pandeglang, Banten tengah ramai diperbincangkan warganet. Dalam kerajaan terdapat singgasana raja yang merupakan tempat pimpinan kerajaan Angling Dharma, yaitu Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Dirinya dikenal memiliki kekayaan yang berlimpah dan suka membantu warga miskin. Dari tinjauan budaya, bagaimana melihat keberadaan kerajaan Angling Dharma di masa modern ini? Kita langsung berbincang dengan budayawan Banten, Uday Suhada. Kang Uday, selamat malam. Selamat malam, Kang Latif. Ya, di Banten itu banyak kerajaan, banyak kesultanan, tapi itu di masa lalu. Apakah ketika kemudian muncul kerajaan Angling Dharma di masa modern ini merupakan hal yang biasa atau bagaimana? Ya, dalam sejarah Banten itu tidak ditemukan istilah kerajaan. Yang dikenal di Banten itu adalah kesultanan. Oke. Jadi tidak ada kerajaan dalam sejarahnya di Banten. Yang ada justru selain kesultanan, kaulotan-kaulotan atau masyarakat-masyarakat adat. Seperti yang kita tahu misalnya yang masih eksis sampai saat ini, masyarakat adat Kanekes di Lebak, Banten Selatan, yakni masyarakat adat Baduy. Nah, ini adalah sebuah fenomena sosial yang biasa sesungguhnya saya kira, karena saya tahu bahwa sejak tahun 90-an
tempat di Pandat atau Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang ini adalah sebuah sanggar atau sebuah padepokan, bukan sebuah kerajaan. Aktivitas-aktivitasnya biasa saja. Kemudian tahun 2000-an juga sama, biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Itu masyarakat Kang Uday, itu padepokan budaya atau bagaimana? Ya, awalnya padepokan budaya, lebih ke sana. Tetapi belakangan kita perhatikan pemiliknya ini yang disebut dengan Baginda itu sebetulnya namanya awalnya adalah Encep Baginda. Dia aslinya dari Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Oh, jadi Baginda itu namanya, bukan gelarnya? Bukan. Nah, justru ini bikin saya ketawa gitu. Hal biasa saja, serius. Di Banten atau di Pandeglang khususnya, yang namanya Angling Dharma, bangunan yang besar megah di Pandat Mandalawangi itu adalah sebuah padepokan. Memang kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan sosial kebanyakan, termasuk kegiatan keagamaan, baik itu pengajian misalnya, atau juga tadi kegiatan sosialnya melakukan bedah rumah bagi warga yang tidak mampu di sekitar Kecamatan Mandalawangi, Menes, Pagelaran begitu. Dan itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh para dermawan lain sesungguhnya. Nah, ini menariknya netizen yang membuat ini geger, sebuah kerajaan padahal di sana tidak ada kerajaan. Artinya sebenarnya si Pak Encep Baginda ini tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang raja? Tidak ada. Dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang raja atau saya adalah Baginda yang harus dipertuan agungkan begitu sebagai raja. Di dalam bangunan itu sendiri ya kurang lebih 15-20 orang, orang-orang dari Pak Encep Baginda ini. Bukan sebuah kerajaan gitu. Tapi di sana ada tempat duduk yang berupa singgasana, kemudian tempatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang datang. Kalau ini apakah hanya menunjukkan kelas sosial saja atau bagaimana? Kalau itu dia sebetulnya menyebutkan sebagai sebuah siloka saja, simbol-simbol, bukan menyebut dirinya sebagai raja atau menjadikan Angling Dharma itu sebagai sebuah kerajaan, bukan sama sekali. Bahkan tadi siang itu pihak Puspika, kemudian pihak Pemda Kabupaten Pandeglang bersama perwakilan atau juru bicara dari Pak Encep Baginda ini melakukan musyawarah, melakukan pertemuan, dan sudah disepakati, ditandatangani bersama oleh mereka bahwa Angling Dharma bukan sebuah kerajaan. Kemudian mereka juga menyatakan ya mereka bagian dari warga negara Indonesia yang kegiatannya hanya kegiatan sosial dan keagamaan, tidak mengklaim diri sebagai sebuah kerajaan atau bahkan seorang Encep Baginda itu sebagai seorang raja. Jika tidak ada kegiatan yang melanggar, apa sikap yang harus diambil oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap keberadaan Angling Dharma ini? Pertama yang perlu diklarifikasi saat ini bahwa sekali lagi Angling Dharma bukanlah sebuah kerajaan. Selesai di situ. Kemudian pihak-pihak terkait dalam hari ini pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum jangan menjadikan mereka sebagai sesuatu yang represif pendekatannya, harus melakukan pendekatan secara persuasif, ditanya baik-baik begitu, karena bagaimanapun Pak Encep Baginda ini memiliki kontribusi yang positif buat masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan sosial, dermawan. Dia tentu saja harus kita apresiasi kegiatan-kegiatan sosialnya, tetapi yang lebih penting ketika komunitas yang inklusif ini eksis, dia tidak boleh mendapatkan atau meminta privilege dari pemerintah atau dari negara. Harus sama di hadapan hukum, harus sama di hadapan negara. Seperti warga negara yang lain ya Kang ya? Baik. Kang Uday Suhada, terima kasih sudah bergabung di iNews Prime. Selamat malam.
Berpura-pura menjual telur ke rumah, seorang maling ditangkap warga saat akan menggasak uang korbannya. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat api berkobar hebat dari dalam kapal motor Deli Asahan yang bersandar di Tangkahan Gudang, Tanjung Balai, Sumatera Utara siang tadi. Tidak hanya kapal motor Deli Asahan, KM Deli Naga yang berada di sebelahnya juga ikut ludes terbakar. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke kapal lainnya. Penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api yang keluar saat salah satu pekerja memperbaiki pipa minyak kapal dengan las. Api baru dapat dijinakkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kedatangan juru sita Pengadilan Negeri Mataram yang dikawal puluhan aparat kepolisian ini mendapat penolakan dari pihak keluarga. Eksekusi semakin panas saat keluarga melarang petugas juru sita membacakan surat keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Keluarga menolak rumah mereka dieksekusi lantaran menilai putusan tersebut bertentangan dengan hukum. Guna menghindari bentrokan, proses eksekusi pun akhirnya batal dilaksanakan. Unit Resmob Polsek Panakukang sempat kewalahan saat akan mengevakuasi seorang pemuda pelaku pencurian ke dalam mobil patroli di Jalan Todopuli 3, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat harus menggelar pengamanan ekstra lantaran banyak warga sekitar yang geram dan terus berupaya menghakimi pelaku. Sebelumnya masa sempat mengepung salah satu rumah warga tempat diamankannya seorang pelaku pencurian yang baru saja tertangkap basah. Kejadian bermula saat pelaku berpura-pura menawarkan beberapa rak telur jualannya ke salah satu rumah warga. Saat korban lengah, pelaku menggasak uang yang tersimpan di atas meja. Pengukuran lahan proyek waduk di Maumere, Nusa Tenggara Timur diwarnai kericuhan antara masyarakat adat dengan aparat Brimob. Masyarakat adat bersitegang lantaran menolak kedatangan aparat yang akan membongkar pagar yang dibuat warga. Pagar dibuat warga sebagai bentuk penolakan pembangunan waduk. Dalam penolakan ini, masyarakat adat menawarkan lokasi lain untuk pembangunan waduk di kawasan Malawaka dan Lowo Pebu. Ribuan pelajar dan warga antri berkerumun menunggu giliran vaksin di kantor Desa Kertamulia, Cimahi, Jawa Barat. Mereka berjubel memadati pintu masuk yang dijaga oleh Satgas COVID-19. Banyaknya peserta vaksinasi membuat antrian mengabaikan protokol kesehatan. Pemerintah daerah setempat berdalih tingginya animo vaksinasi massal ini lantaran demi menunjang kegiatan tatap muka terbatas di Jawa Barat. Untuk vaksinasi ini, pemerintah setempat menyediakan 5.000 dosis vaksin bagi pelajar dan masyarakat. Apa motivasi PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesa menyerang Gubernur Anies Baswedan? iNews Prime akan mengulasnya bersama juru bicara PSI Aryo Bimo dan politikus Gerindra Sarif. Tetaplah di iNews Prime.